Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herianti Rodia Rahayu dengan NPM 1011933 dari kelas C2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas. Pengertian rasio likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut likuid. Sedangkan jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut ilikuid. Dengan mengetahui rasio likuiditas yang dimiliki perusahaan, kita bisa mendapatkan beberapa manfaat, yaitu mengantisipasi dana yang diperlukan saat ada kebutuhan mendesak, memudahkan nasabah atau bagi lembaga keuangan atau bank yang ingin melakukan penarikan dana, dan poin penentu bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis lain yang menguntungkan. Tujuan rasio likuiditas yang pertama yaitu menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar keseluruhan. Yang ketiga, menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Yang keempat, menilai seberapa uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Yang kelima, menilai atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Yang keenam, mengetahui kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode. Jenis-jenis rasio likuiditas yang pertama yaitu ada rasio lancar atau current ratio. Perhitungan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dengan aktiva perusahaan yang likuid pada saat ini atau aktiva lancar. Rumus perhitungan rasio lancar adalah sebagai berikut. Rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Di sini ada contoh untuk perhitungan rasio lancar. Untuk PT Pelangi pada tahun 2008, yaitu rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Untuk aktiva lancarnya yaitu 332.000, kemudian dibagi 136.800 untuk utang lancarnya. Kemudian rasio lancarnya yaitu 2,42. Artinya setiap Rp1 utang lancar bisa dijamin dengan 2,42 aktiva lancar. Kemudian untuk tahun 2009 yaitu aktiva lancarnya 280.000 dibagi utang lancarnya 120.000 yang memperoleh rasio lancar sebesar 2,3. Artinya setiap Rp1 utang lancar bisa dijamin dengan 2,3 aktiva lancar. Yang kedua yaitu rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan. Rumus perhitungan rasio cepat sebagai berikut, yaitu rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurang sediaan dibagi utang lancar. Contoh kasus untuk perhitungan rasio cepat pada tahun 2008 PT Pelangi yaitu rasio cepat sama dengan aktiva lancarnya 332.800 dikurang sediaan 142.000 dibagi utang lancar sebesar 136.800. Diperolehlah rasio cepat sebesar 1,4. Artinya kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancar dengan aktiva adalah setiap Rp1 hutang lancar dengan 1,4 aktiva lancar yang likuid. Kemudian pada 2009
yaitu rasio cepat sama dengan aktiva lancarnya 280.000 dikurang sediaan 120.000, kemudian dibagi utang lancar yaitu sebesar 120.000. Kemudian diperolehlah rasio cepat sebesar 1,3, artinya kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancar dengan aktiva adalah setiap Rp1 utang lancar dengan Rp1,4 aktiva lancar yang liquid. Jenis-jenis rasio yang ketiga yaitu rasio kas atau cash ratio. Rasio kas digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang, dengan kata lain kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari ketersediaannya dana kas atau yang setara dengan kas seperti giro atau tabungan di bank yang dapat ditarik setiap saat. Untuk rumus perhitungan rasio kas yaitu rasio kas sama dengan kas dibagi utang lancar. Contoh kasus pada PT Pelangi untuk tahun 2008 yaitu rasio kas sama dengan kasnya sebesar yaitu 2.800 dibagi utang lancarnya yaitu 136.800. Diperolehlah rasio kas sebesar 0,15, artinya perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban lancar atau tagihannya dengan setiap Rp1 utang lancar dengan 0,15 rupiah kas perusahaan. Untuk tahun 2009-nya, yaitu rasio kas sama dengan kasnya sebesar 20.000 dibagi utang lancar sebesar 120.000. Diperolehlah rasio kas sebesar 0,16, artinya perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban lancar atau tagihannya dengan kas setiap Rp1 utang lancar dengan Rp15 kas perusahaan. Jenis rasio yang keempat yaitu rasio perputaran kas. Rasio perputaran kas menunjukkan nilai relatif antara nilai penjualan bersih terhadap modal kerja bersih atau net working capital. Modal kerja bersih merupakan seluruh komponen aktiva lancar dikurangi total utang lancar. Untuk rumus perhitungannya yaitu rasio perputaran kas sama dengan penjualan dibagi total aktiva lancar dikurang total utang lancar. Contoh kasus rasio perputaran modal pada PT Pelangi tahun 2008 yaitu rasio perputaran modal sama dengan penjualannya 1.200.000 dibagi total aktiva lancarnya Rp332.800 dikurangi total utang lancar yaitu 136.800. Kemudian diperolehlah 6,12, artinya bahwa modal kerja berputar 6,12 kali dalam setahun. Ini juga berarti bahwa nilai penjualan bersih yang diperoleh adalah 6,12 kali dari modal kerjanya. Untuk perhitungan tahun 2009 yaitu rasio perputaran modal sama dengan penjualan yaitu sebesar 1.100.000 dibagi total aktiva lancar yaitu sebesar 280.000 dikurangi total utang lancar yaitu sebesar 120.000. Diperolehlah rasio perputaran modal yaitu 6,87. Artinya bahwa modal kerja berputar 6,87 kali dalam setahun. Ini juga berarti bahwa nilai penjualan bersih yang diperoleh adalah 6,87 kali dari modal kerjanya. Dan jenis rasio likuiditas yang terakhir yaitu inventory to net working capital ratio. Inventory to net working capital ratio merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan antara jumlah sediaan atau inventory dengan modal kerja perusahaan. Untuk rumus perhitungannya yaitu sediaan dibagi total aktiva lancar dikurangi total utang lancar. Untuk perhitungannya yaitu pada PT Pelangi tahun 2008 yaitu inventory to net working capital sama dengan sediaannya sebesar 142.000 dibagi total aktiva lancar sebesar 332.800 dikurangi total utang lancar yaitu sebesar 136.800. Diperolehlah
sebesar 0,72. Artinya menunjukkan bahwa 72% dari modal kerja bersih perusahaan tersimpan dalam sediaan atau inventory. Perhitungan untuk tahun 2009 yaitu sediaannya sebesar 120.000 dibagi total aktiva lancar sebesar 280.000 dikurangi utang lancar sebesar 120.000. Kemudian diperolehlah 0,75. Artinya menunjukkan bahwa 75% dari modal kerja bersih perusahaan tersimpan dalam sediaan atau inventory. Hasil pengukuran rasio likuiditas pada PT Pelangi periode 2008 dan 2009. Yang ke-1 yaitu rasio lancar pada tahun 2008 dikatakan memuaskan karena berada di atas rata-rata industri. Sebaliknya, pada tahun 2009 dikatakan kurang memuaskan karena masih di bawah rata-rata industri. Kemudian yang kedua, untuk rasio cepat, kondisi perusahaan PT Pelangi dapat dikatakan memuaskan untuk tahun 2008 dan 2009, walaupun terjadi penurunan. Yang ketiga yaitu rasio kas. Rasio kas perusahaan PT Pelangi untuk tahun 2008 dan 2009 memuaskan, karena masih di atas rata-rata industri. Yang keempat yaitu rasio perputaran modal. Perusahaan PT Pelangi dari tahun 2008 dan tahun 2009 mengalami kenaikan, berarti perusahaan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menutupi biaya-biaya perusahaan. Dan yang terakhir yaitu hasil pengukuran inventory to net working capital pada PT Pelangi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan dikatakan baik. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.